Selamat datang di channel 69 Berita Manchester United. Di sini kita akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, Anda wajib klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang tahu berita terbaru dari Manchester United. Glory Glory Man United. Mau jadi juara, MU diminta ikuti strategi transfer Manchester City. Sebuah saran diberikan Ryan Giggs kepada Ole Gunnar Solskjaer yang menilai manajer Manchester United itu perlu meniru strategi transfer Manchester City untuk menjadi penantang gelar juara yang serius musim depan. Manchester United musim ini meraih sebuah pencapaian yang cukup bagus. Mereka berhasil finish di peringkat 3 klasemen akhir IPL. Setelah musim sebelumnya mereka hanya mampu finish di peringkat 6. Manchester United sendiri juga mendapatkan banyak pujian, terutama di paruh kedua musim ini. Setan Merah menunjukkan permainan yang cukup apik setelah mendatangkan Bruno Fernandes di skuad MU. Namun Giggs percaya bahwa skuad MU saat ini tidak punya kedalaman tim yang bagus, sehingga mereka berpotensi kehabisan bensin di tengah jalan. Para pemain mereka terlihat agak kelelahan, ujar Giggs kepada Sky Sport. Giggs menilai MU perlu meniru strategi transfer sang tetangga yaitu Manchester City. Ia menilai United perlu menambah stok pemain berkualitas agar mereka mempunyai kedalaman skuad yang mumpuni. Memiliki kedalaman tim sangat penting agar mereka bisa membuat rotasi pemain. Namun mereka tidak melelah. Saya rasa itulah yang terjadi City saat ini. Jika Sterling tidak bermain, maka Mahrez akan bermain. Atau jika Bernardo Silva tidak bermain, maka Foden yang akan masuk. Dengan situasi seperti ini, tim mereka tidak melemah dan mereka bisa menjaga para pemain mereka tetap bugar, ujar Giggs. Giggs menilai bahwa kedalaman tim yang bagus juga sangat berguna untuk menjaga level permainan mereka agar tetap kompetitif sepanjang tahun. Dari pengalaman saya pribadi, ketika Anda punya banyak pemain berkualitas, maka setiap sesi latihan akan sangat kompetitif. Kualitas sesi latihan tergantung dengan kualitas pemain yang Anda miliki. Jika mereka mendatangkan Sancho atau Grealish, semua orang akan berpikir, apakah dia akan merebut tempat saya? Saya rasa tidak. Jadi saya ingin menaikkan kemampuan saya. Jadi itulah mengapa tim ini sangat membutuhkan kedalaman tim dan juga kualitas yang bagus, ujar Giggs dari Sky Sport. 5 perkiraan formasi Manchester United bersama Jadon Sancho musim 2020-2021. Negosiasi antara Borussia Dortmund dengan Manchester United untuk transfer Jadon Sancho terus digelar. Kedua kubu belum mencapai kata sepakat, walau diyakini negosiasi bakal tuntas. Dortmund menetapkan harga tinggi untuk setiap peminat Jadon Sancho. Die Borussia meminta tebusan hingga 100 juta pound. Harga inilah yang kemudian menjadi kendala Manchester United. Seperti dikutip dari Sky Sport, mengupayakan beberapa opsi untuk pembayaran transfer Jadon Sancho. Setan Merah tidak akan membayar tunai secara penuh dan memasukkan beberapa klausul pada transfer Jadon Sancho. Sementara itu, Jadon Sancho telah mencapai kesepakatan personal dengan United. Kontrak dengan durasi 5 tahun bakal ditekan jika negosiasi antara Dortmund dan United tuntas. Jadon Sancho bermain sangat bagus pada musim 2019-2020 dengan 17 gol dan 16 assist di Bundesliga. Dia disiapkan untuk mengisi satu tempat di lini depan United pada musim 2020-2021 mendatang. Lalu, bagaimana wajah Manchester United musim depan dengan Jadon Sancho di tim? Formasi 1, Ole Gunnar Solskjaer bisa memakai formasi 4-4-2. Pada formasi ini, dia bisa memainkan Bruno Fernandes pada posisi terbaiknya. Jack Grealish, pemain bidikan United, bisa ambil bagian di lini tengah bersama Paul Pogba. Di mana Jadon Sancho?
Pemain berusia 20 tahun punya kemampuan bermain sebagai penyerang di Dortmund. Jadon Sancho bisa menjadi tandem Marcus Rashford di lini depan, dan mereka punya hubungan personal yang cukup bagus. Formasi 2, formasi 4-2-3-1 adalah pilihan yang sering dipakai Solskjaer pada musim 2019-2020 ini. Pada formasi ini, United seringkali meraih hasil yang bagus. Keseimbangan tim terbangun dengan sangat baik. Jadon Sancho bisa bermain untuk posisi winger kiri pada formasi ini. Posisi yang sama diperankan Jadon Sancho ketika bermain di Dortmund, dan dia menunjukkan performa yang impresif. Mason Greenwood bakal dikorbankan demi Jadon Sancho pada formasi ini. Formasi 3, Solskjaer punya banyak opsi di lini depan jika transfer Jadon Sancho rampung. Pria asal Norwegia tersebut bisa memakai formasi 4-3-3, di mana Jadon Sancho bisa bermain sebagai penyerang atau winger kiri. Tidak banyak perbedaan antara formasi 4-3-3 ini dengan formasi 4-2-3-1. Hanya saja ada perubahan peran di mana Bruno Fernandes harus lebih turun, dan Jadon Sancho dan Marcus Rashford lebih fokus menyerang. Formasi 4, masih dengan 4-3-3, formasi ini bisa membuat lini serang United nampak menjanjikan, sebab ada 3 pemain cepat di lini depan, yakni Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Anthony Martial. Sedangkan Bruno Fernandes berada di belakang trio tersebut. Namun, formasi ini punya resiko yang besar. Hanya Nemanja Matic yang secara teknis punya kemampuan bertahan bagus di lini tengah. Hal ini sangat berbahaya dalam situasi serangan balik atau berada dalam tekanan lawan. Formasi 5, walaupun jarang, Solskjaer pernah memakai formasi 3 back pada musim 2019-2020. Salah satunya pada duel semifinal Piala FA melawan Chelsea. Formasi ini bisa dipakai untuk mengakomodasi kehadiran Jadon Sancho. Jadon Sancho berduet dengan Marcus Rashford sebagai penyerang pada formasi 3-5-2. Sebagai opsi, ada Anthony Martial dan Mason Greenwood yang juga bisa bermain di posisi penyerang tengah. Kualitas lini depan United sangat mumpuni dengan kehadiran Jadon Sancho. Dan itulah 5 perkiraan formasi Manchester United bersama Jadon Sancho musim 2020-2021.